Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Kali ini kita akan membahas materi mengenai inovasi pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, kami dari kelompok 12 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Uswatun Hasanah, dengan NPM 0720012271. Yang kedua ada Anggun Puspa Arumdani dengan NPM 0720124441. Kemudian yang ketiga ada Mita Adila Kania dengan NPM 0720012591. Pengertian dan tujuan dari inovasi pendidikan. Pengertian dari inovasi pendidikan yaitu suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru, atau discovery baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Kemudian tujuan dari inovasi pendidikan tersebut adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya, karakteristik inovasi pendidikan. Menurut Everett M. Rogers, mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi sebagai berikut. Yang pertama ada keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima, makin cepat tersebarnya inovasi. Yang kedua ada kompatibilitas, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebar inovasi akan terhambat. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedang inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Misalnya masyarakat pedesaan yang tidak mengetahui tentang teori penyebaran bibit penyakit melalui kuman, diberitahu oleh penyuluhan kesehatan agar membiasakan memasak air yang akan diminum karena air yang tidak dimasak jika diminum dapat menyebabkan sakit perut. Tentu saja ajakan itu sukar diterima. Makin mudah dimengerti, suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Yang keempat ada trialabilitas, yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Misalnya penyebarluasan penggunaan bibit unggul padi gogo akan cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat akan dapat mencoba dulu menanam dan dapat melihat hasilnya. Yang terakhir dapat diamati yaitu mudah tidaknya
Diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Misalnya penyebar luasan penggunaan bibit unggul padi. Karena petani dapat dengan mudah melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut, maka mudah untuk memutuskan mau menggunakan bibit unggul yang diperkenalkan. Tetapi mengajak petani yang buta huruf untuk mau belajar membaca dan menulis tidak dapat segera dibuktikan, karena para petani sukar untuk melihat hasil yang nyata menguntungkan setelah orang yang tidak buta huruf lagi. Selanjutnya, prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Yang pertama ada relevance. Inovasi sarana dan prasarana diklat harus bersesuaian dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan diklat, terutama dalam penyesuaian dengan kebutuhan pengembangan pengetahuan dan keterampilan ketenagaan. Yang kedua ada manageable. Inovasi sarana dan prasarana diklat merupakan bagian dalam pengembangan fungsi-fungsi manajemen kelembagaan. Yang ketiga, sustainability. Inovasi sarana dan prasarana diklat harus dapat dilihat dari keberlanjutan program. Yang keempat, ada efisiensi. Inovasi sarana dan prasarana diklat memperhatikan unsur efisiensi dalam program kelembagaan tidak menyebabkan penghaburan dalam pembiayaan dan waktu. Yang kelima, productivity. Inovasi sarana dan prasarana diklat mengacu pada peningkatan produktivitas kelembagaan diklat dan output. Yang keenam, inovasi sarana dan prasarana diklat merupakan bentuk-bentuk hasil pemikiran dan pengembangan yang inovatif. Yang terakhir, up to date. Sarana dan prasarana program yang dikembangkan merupakan hal yang terbaru dalam penyelenggaraan diklat. Kemudian, pengaplikasian inovasi pendidikan. Zeltam, Duncan, dan Holbeck mengemukakan bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut sendiri. Suatu inovasi dapat merupakan kombinasi dari berbagai macam atribut. Untuk memperjelas inovasi dengan cepat lambatnya proses penerimaan adopsi. Atribut inovasi yang dikemukakan Zeltam adalah yang pertama ada pembiayaan, yang kedua balik modal, selanjutnya efisiensi, kemudian resiko, mudah dikomunikasikan, kompatibilitas, kompleksitas, status ilmiah, kadar keaslian, dapat dilihat keasliannya, keterlibatan sasaran perubahan, hubungan interpersonal, kepentingan umum dan pribadi, dan yang terakhir penyuluhan inovasi. Dengan atribut tersebut, para pendidik dapat menganalisis inovasi pendidikan yang sedang disebarluaskan, sehingga dapat memanfaatkan hasil analisisnya untuk membantu mempercepat proses penerimaan inovasi tersebut. Kebijakan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama ada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan ini merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan ini sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar isi, proses kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala. Yang kedua ada Badan Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan peraturan pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan yang berkedudukan di Ibu Kota Wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah tanggung jawab kepada Menteri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Standar
nasional pendidikan bersifat mandiri dan profesional. Keanggotaannya berjumlah gasal, paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang. Anggota ini terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga ada pengembangan karir guru atau sertifikasi guru. Sertifikasi guru ini merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Kemudian sertifikat pendidik merupakan sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, kemudian meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga ada meningkatkan martabat guru, kemudian meningkatkan profesionalitas guru, sedangkan manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. Yang kedua, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan guru. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakan adalah pasal 8 yang bunyinya, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah pasal 11, ayat 1, menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007. Selanjutnya, model pembelajaran inovasi pendidikan di Indonesia. Pertama, top-down innovation. Inovasi model ini sengaja diciptakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam dunia pendidikan. Kedua, bottom-up innovation, yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari kalangan bawahan dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Biasanya dilakukan oleh para guru. Ketiga, ada desentralisasi dan demokratisasi pendidikan. Inovasi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah. Maka desentralisasi pendidikan bisa diartikan sebagai pemberian kewenangan untuk mengatur pendidikan di daerah. Ada dua konsep desentralisasi pendidikan, yaitu pertama, desentralisasi kewenangan pemerintah di sektor pendidikan. Kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar kepada manajemen di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keempat, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan.
KTSP merupakan kurikulum yang bersifat operasional dan dilaksanakan di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Landasan hukum kurikulum ini yaitu Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kelima, School Accelerate Program, yaitu program pendidikan percepatan belajar yang diberikan kepada anak cerdas dan berbakat istimewa. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk menyelesaikan program studi lebih cepat. Keistimewaan program akselerasi memang tidak bisa diremehkan. Salah satu program pendidikan luar biasa atau PBL ini diisi anak-anak yang memiliki IQ di atas 125. Keenam, ada quantum learning. Quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Ketujuh, Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kedelapan, Cooperative Learning. Model pembelajaran Cooperative Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang mendukung pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Sistem pengajaran Cooperative Learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini ada 5 unsur pokok, yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. Kesembilan, Active Learning. Active Learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. 10. Pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pakem dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa, sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang selanjutnya yaitu kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum antara lain adalah A. Pemkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi, B. Konflik dan motivasi yang kurang sehat, C. Lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan, D. Keuangan yang tidak terpenuhi, E. Penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi, F. Kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Untuk menghindari penolakan seperti yang disebutkan di atas, faktor-faktor yang utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah pertama guru, kedua siswa, ketiga kurikulum, keempat fasilitas, dan yang kelima program atau tujuan. Faktor yang pertama yaitu guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di dalam kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan,
metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu, baik dengan siswa maupun antar sesama guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha, serta masyarakat sekitarnya, pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri. Dengan demikian, maka dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Tanpa melibatkan mereka, maka sangat mungkin mereka akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Hal ini seperti diuraikan sebelumnya, karena mereka menganggap inovasi yang tidak melibatkan mereka adalah bukan miliknya yang harus dilaksanakan. Tetapi sebaliknya, mereka menganggap akan mengganggu ketenangan dan kelancaran tugas mereka. Oleh karena itu, dalam suatu inovasi pendidikan, gurulah yang utama dan pertama terlibat karena guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai dokter, dan sebagai motivator dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman dan kemauan dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, sebagai pemberi materi pembelajaran dan kepada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya. Faktor yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peran yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan,
Tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas terutama fasilitas belajar mengajar merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, jika ada penerapan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya, ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, kursi, dan sebagainya. Faktor yang terakhir atau faktor yang kelima yaitu lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif dalam pelaksanaan perubahan pendidikan. Masyarakat secara tidak langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan, sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaiknya akan membantu inovator dan pelaksanaan inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Demikian hasil pemaparan dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.